Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, dan karena kasih karunia Tuhan kita bisa berada di tempat ini bersama-sama. Seperti minggu-minggu yang lalu, ada suatu nilai yang kita akan membangun di gereja ini, yaitu nilai family. Ini saatnya kita, yaitu quality time. Jadi pada kesempatan hari ini kita untuk semua bangkit berdiri. Kalau yang kiri kanannya yang sudah 2 minggu sering ditanya, mungkin bisa ke yang lain, supaya kita bisa saling mengenal satu sama yang lain. Dalam 1 menit kita bisa menanyakan, jika kamu liburan, pilih mana? Ke pantai, ke gunung, ke mall, atau tidur di rumah? Kita tanyakan ke kiri kanan, kira-kira kalau libur, apa yang kamu lakukan? 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Tuhan. Wah, puji Tuhan luar biasa pada pagi hari ini. Saya melihat ada wajah-wajah yang bercahaya yang diberkati Tuhan. Ada amin. Karena hidup kita senantiasa diterangi oleh cahaya terang Tuhan kita. Kita akan persiapkan hati pikiran kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita akan beribadah kita. Saya mengajak bagi kita semua untuk bersatu secara pribadi. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Aku mau menjadikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rencana-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Kita ada saat ini ya Tuhan, saudara terkasih, sebenarnya kasih dan setia Tuhan. Ada banyak perkara permasalahan yang kita hadapi sepanjang hidup kita. Namun percayalah, apapun yang terjadi, apapun yang kita terima, baik suka maupun duka, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucapkan syukur kita pada bagian dulu pujian kita. Kita ada pujian kita. Serahkan seluruh kebenaranmu kepada Tuhan. Kau lancarkan segala yang terbaik dalam hidup kita. Dia selalu mengerti apa yang terbaik
Kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang sia-sia melimpahnya Tuhan hidup kami, untuk kesia-siaan-Mu ya Bapa yang kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur dan bersyukur senantiasa ya Tuhan Yesus untuk setiap pemulihan yang terjadi dalam hidup kami, setiap lawatan Tuhan yang selalu nyata dalam setiap persoalan yang dalam hidup kami Tuhan. Apapun beban hidup yang kami rasakan pada saat ini ya Bapa, kami yakin percaya Tuhan, hanya oleh Engkau kuat kuasa Roh Kudus, kuat kuasa mujizat-Mu, kami selalu diberikan kekuatan yang baru. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang mengambil kemurahan Tuhan, kiranya hadirat-Mu ya Tuhan turun atas tempat ini, memenuhi setiap umat-Mu ya Bapa yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang berbagai masalah persoalan hidup ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Bapa yang akan bekerja ya Tuhan di setiap kehidupan kami. Beri yang terbaik ya Bapa seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga dengan kehidupan yang kami terima dengan sama syukur ya Bapa, hidup kami senantiasa menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur kami menyerahkan ya Tuhan kebaktian ini dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau juga yang bekerja ya Bapa, ketika firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Didier ya Tuhan, bila firman-Mu sendiri yang akan berkata-kata ya Bapak melalui hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dan ketika hamba-Mu ultima jemaat menerima firman-Mu ya Tuhan, dapat kami terima dalam rasa syukur ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara terkasih? Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Allah sanggup untuk berbuat segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita akan angkat pujian sukacita kita. Allah sanggup. Yang tak pernah
bisa duduk kembali Bapak Ibu. Bisa duduk kembali. Allah satu berduka segala perkara. Ada amin. Bahwa kasih setia Tuhan akan tetap sama selama-lamanya. Kita akan memberikan bersama yang terbaik bagi Tuhan. Kami udah bertugas untuk mempersiapkan diri. Panggilan memberi terambil dari Mazmur 98 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke belakangnya. Sebelum persembahan ini kita adakan, kita angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena berkat murah-Mu terus nyata dalam firman kami Tuhan. Segala kesehatan, kekuatan yang Kau berikan dalam firman kami Tuhan. Saat ini kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan kumpulan kami Bapa. Inilah sebagai rasa syukur kami, rasa cinta kami, rasa hormat kami kepada Kau ya Bapa. Yang Kau berkati persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga bisa untuk pelayanan kami di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai 16. Saya akan membaca lagi kita. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar
dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kami mengajak anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan doakan anak-anak kita supaya mereka dapat belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami undang Pendeta Aditya untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mau serahkan anak-anak kami, adik-adik kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mereka akan belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Engkau dan menghormati kedua orang tuanya yang mereka ya Bapa. Kami serahkan waktu mereka saat belajar, kiranya mereka mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh gurunya mereka ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Saudara kasih, kita mempersiapkan hati kita menyebut firman Tuhan ini yang akan dilawani oleh hambanya Bapak Pendeta Aditya. Kita mengangkat satu pujian. Pujilah aku Tuhan. Bila Tuhan memuji setiap hati kita pada hari ini, jadi akan selalu Cobalah aku
Tidak ada lagi Allah di dunia ini selain Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, begitu besar kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kau rela mati menebus kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Uji kami ya Bapa. Lihat dan selidiki hati kami ya Bapa. Apakah kami masih tetap mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami ya Bapa, sehingga kami bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini ya Bapa, kami mendapatkan berkat firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Kami bisa mengenal Kau lebih dalam lagi ya Bapa, dan apa yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dan belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 4 hari yang lalu pemilu dan hari kasih sayang. Siapa yang di sini mendapatkan coklat? Siapa yang di sini mendapatkan hadiah dari pasangan kita selain coklat? Mungkin bunga atau bunga deposito atau apa yang lain. Siapa yang di sini sudah bilang ke orang-orang yang kita kasihi, aku mengasihi, aku mencintai? Sudah? Sudah. Sekarang coba kiri kanan depan belakang kita bilang, aku mengasihi kamu. Bapak Ibu Saudara, siapa yang ingat minggu lalu khotbah dari Pendeta Edwin tadi masih ingat mengenai apa? Mengenai kasih. Gampang atau enggak mengasihi orang? Susah. Gampang diomongin, susah dilakukan. Kita belajar di minggu ini bagaimana kasih itu bisa muncul walaupun kita di dalam tekanan. Ini hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Banyak hal, mungkin kalau kita dalam kondisi happy, senang, atau lagi sukacita, menunjukkan kasih itu gampang. Wah, aku lagi ulang tahun, aku undang berapa orang, aku traktir. Itu gampang. Kalau hati lagi bertekan, sedih, stres, itu susah untuk kita terus menunjukkan kasih kita itu. Yang ada kita malah ngomel-ngomelin orang. Kita yang lagi hatinya tertekan, lagi galau dengan pasangan kita, tapi kita malah mulutnya dulu yang maju. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sulit untuk menunjukkan kasih kita ketika kita dalam suatu tekanan. Kita akan belajar dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kita baca silih berganti sekali lagi. Ayat 12 kaum laki-laki, ayat 13 kaum wanita. Kita baca bersama-sama. Kaum laki-laki terlebih dahulu. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Wanita, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengingat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Ada dua hal Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari dari kitab Kolose ini, bagaimana kita bisa tetap menunjukkan kasih kita ketika kita dalam situasi mendapatkan tekanan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama yaitu bersabar. Di ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikian. Kalau kata sabar itu mungkin sering kita dengar. Mungkin ada orang bilang orang sabar disayang Tuhan. Kalau orang yang gak sabar disayang. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan, tadi dikatakan sabar. Sabar itu tidak mudah. Pak Etin kemarin menyinggung bahwa kita suruh mengampuni. Kita manusia mempunyai batas. Berapa kali untuk mengampuni? 3 atau 7? 7. Itu firman Tuhan. Kalau manusia 3. Sama, sabar juga pasti ada, setiap orang beda-beda. Mungkin ya 10 kali, ada yang 10 kali bisa bersabar. Ada yang juga yang sekali doang bersabar, langsung keduanya nggak sabar. Banyak. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika dalam tekanan, yang Tuhan mau adalah bersabar. Bersabar. Next. Saya mencari kata bahwa sabar itu adalah tahan menghadapi cobaan. Bapak Ibu Saudara, di sini siapa yang pernah berpuasa? Ada? Siapa yang di sini pernah berpuasa 40 hari? Langsung turun tangan. Langsung turun tangan. Sehari aja Pak, saya nggak kuat Pak. Apalagi wangi safari fried chicken. Itu pasti pengen rasanya cepat-cepat buka. Siapa yang di sini pernah 3 hari berpuasa? Seminggu? Siapa yang di sini sering berpuasa setengah hari? Setengah hari, pagi sarapan, siang Buka. makan. Itu puasa. Kalau orang bilang itu puasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahan menghadapi cobaan. Coba Bapak Ibu Saudara, ini menjelang nanti Paskah, kita bisa mengambil waktu kita untuk mungkin kita coba sehari puasa, 2 hari, 3 hari. Pasti ada sesuatu hal yang pengalaman yang kita rasakan yang berbeda. Mungkin sehari, oh saya bisa. Oh 2 hari, oh 3 hari. Ketika saya menjalani intermittent fasting, itu saya puasa sekitar 16 sampai 18 jam. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana prosesnya? Wah, godaannya luar biasa. Ini kalau kita berpuasa benar-benar seharian, apalagi ditambah kita bekerja, godaannya sangat besar. Tapi kata sabar itu menghadapi cobaan. Contohnya, tidak lekas marah. Disinggung orang, sabar. Dihina orang, sabar. Oh yang sekali, makanya. Ditodok orang, sabar nggak? Balas.
malas. Tapi kita firman Tuhan suruh apa? Bersabar. Itu dalam posisi kita mendapatkan suatu tekanan. Contoh lagi yaitu tidak lekas putus asa. Ini yang susah. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kalau sudah gagal sekali, apa yang sering kita lakukan? Putus, nggak mau coba. Ini yang sering terjadi. Kita tidak pernah mau bersabar dan berdoa. Yang terakhir itu contohnya tidak lekas patah hati. Hal yang kedua yaitu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu oleh nafsu. Ketika kita bersabar, itu tidak akan tergesa-gesa. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan penuh sabar, itu hasilnya juga akan berbeda. Beda kalau dengan terburu-buru. Apalagi di sini akunting. Kalau kita buru-buru, salah koma, salah nol, resikonya besar. Apalagi yang di tempat lain. Kalau kita tergesa-gesa, resikonya juga besar. Tapi firman Tuhan mengatakan supaya kita harus bersabar. Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita mampu bersabar untuk jangka waktu singkat atau sementara. Tapi kalau terus menerus, bisa nggak? Bisa atau enggak? Bisa kalau seminggu. Kalau minggu berikutnya ada godaan lagi, belum tentu menikah. Apalagi orangnya yang sama, membuat kita jengkel, gak pernah dikasih tahu, bikin kita kesal, akhirnya kita gak bersabar. Bersabar satu sama lain dengan mengingat kesalahan dan kelemahan masing-masing yang terjadi ketika dalam rumah tangga. Istri yang di rumah sudah mengurusi rumah tangga, masak, nyiapin makanan, ngurusin anak-anak, segala hal sudah dikerjakan. Tiba-tiba suami datang, tolong ini urusan aku ini, jaga ini. Respon kita sebagai suami apa? Keluar, ngopi dulu. Saya pulang kerja capek, ngopi dulu. Saya belum ngopi. Banyak hal yang terjadi yang tidak dalam kita sadari. Anak, apalagi yang sering dibuat jengkel. Anak suruh belajar, setengah mati orang tua. Ayo belajar, nak, belajar. Besok ujian, apalagi yang besok ujian itu. Bangun pagi susah. Itu menguras tenaga kita. Dulu orang tua saya juga seperti itu. Kalau mau ujian aja, setengah mati bangunin anak-anak. Ayo bangun, belajar. Bangun pagi. Kata orang dulu, kalau bangun pagi subuh-subuh terus belajar, otaknya encer. Saya nggak tahu itu benar atau salah. Tapi ya, itulah yang dilakukan. Zaman saya bangun subuh, belajar. Tapi Bapak Ibu Saudara, disitulah kita harus bisa menunjukkan kasih kita di dalam situasi-situasi yang menekan diri kita. Bisakah kita bersabar? Bisakah kita tetap menunjukkan kasih kita dengan yaitu bersabar? Dihina, difitnah, dicaci maki, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan, bisakah kita menunjukkan kasih kita dengan bersabar di dalam situasi yang tidak enak di dalam hidup kita?
hal yang selalu kita tunjukkan adalah memaklumi orang lain. Dan ini menjadi suatu alasan bagaimana kita perlu bersabar. Ketika ada orang melakukan suatu kesalahan kepada kita, kuncinya adalah memaklumi. Oh, kenapa ya? Dia kok akhir-akhir ini seperti ini? Apa ada masalah? Ada pikiran? Sehingga kita bisa bersabar sedikit. Tapi kalau kita tidak memaklumi, udah ditahan. Jadi kita memerlukan pembalasan yang sama dari orang lain sebagaimana yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Kalau kita bisa bersabar kepada orang lain, maka orang lain akan bersabar kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, lakukanlah apa yang kamu ingini untuk kepada orang lain, sehingga orang lain itu akan melakukan sama kepada kamu seperti yang kamu lakukan. Kalau kita bersabar ke orang lain akan bersabar kepada kita. Kalau kita tidak bersabar kepada orang lain tidak akan bersabar kepada kita. Kalau kita tidak mengasihi kepada orang lain juga tidak akan mengasihi kita. Jadi firman Tuhan mengingat kita juga harus bisa bersabar kepada orang lain. Hal yang kedua yaitu perkataan kasih. Di ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Firman Tuhan katakan perkataan Kristus diam di dalam diri kita. Untungnya apa? Dikatakan bahwa dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hati. Ketika kita dalam tekanan, terkadang yang sulit adalah mengucapkan kata-kata baik atau kasih. Oke, bersabar kita bisa, tapi memperkatakan kasih ini juga sulit. Yang ada ketika kita dihina, dimaki orang atau apapun itu, yang keluar adalah kata-kata kasar. Kita ditegur orang, bagaimana caranya untuk menasihati orang tersebut dengan penuh kasih, tidak dengan marah-marah, tidak dengan merendahkan orang lain. Tapi firman Tuhan apa? Intinya adalah kalau firman yang ada di dalam diri kita itu akan juga keluar. Kalau kita mengisi diri kita dengan hal-hal yang negatif, yang ada outputnya juga negatif. Tapi kalau kita isinya dengan firman, maka outputnya juga akan menunjukkan kasih. Karena dia akan mendiami di dalam diri kita. Apalagi kalau kita benar-benar direnungkan segala firman Tuhan yang ada di Alkitab, maka ketika kita mendapatkan suatu tekanan, yang keluar adalah kasih. Bukan segala binatang di taman safari kita keluarin atau merendahkan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dalam situasi tertekan, firman Tuhan mengajarkan supaya kita tetap memperkatakan kasih. Dibilang perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kekayaan ini bukan dimanfaatkan, yang ada dalam diri kita, kemampuan kita, kepintaran kita, itu mendiami di dalam diri kita, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain.
bagaimana kuasa Tuhan, firman Tuhan yang ada di dalam diri kita memproses diri kita menjadi lebih baik sehingga keluar perkataan-perkataan yang baik. Jadi ketika kita menjadi anak Tuhan, perkataan kita juga harus menunjukkan bahwa kita mempunyai kasih. Kalau ada teman kita yang berbuat salah, kita tegur juga dengan kasih. Kita datang, kita duduk berdua. Kenapa kamu ya akhir-akhir ini kayaknya saya lihat lesu, apa banyak pikiran, atau ada hal yang mengganggu, mungkin keluarga yang perlu dikeluarkan. Seperti itu juga menunjukkan bagaimana kita punya kasih. Ketika kita ditegur sama atasan kita atau tetangga kita karena kita suka berisik, respon kita bagaimana? Apa yang akan kita keluarkan dari perkataan kita? Menunjukkan kasih atau menunjukkan kebencian kita? Jangan sampai kita karena perkataan kita dikucilkan, dijauhi dari orang-orang sekitar kita karena perkataan kita yang tidak membangun, tidak menunjukkan kasih terhadap sesama kita. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kalau kita bisa hanya cuman sekali saja baca firman Tuhan seminggu sekali, tapi kalau kita baca Alkitab kita setiap pagi, saya yakin dan percaya ada satu kalimat atau satu kata pun yang nyangkut di dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan kita akan ingat terus sehingga ketika kita ada dalam tekanan kita tetap tenang, sabar, tidak emosi, tidak ceroboh, tidak mengucapkan kata-kata kasar. Jadi kita tetap bisa mengasihi sesama kita, baik dalam perbuatan kita maupun perkataan. Ini saja yang bisa kita renungkan dan kita pelajari. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau minta Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah selama ini kita sudah mengasihi teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita, bahkan tetangga kita, dengan menunjukkan sikap kita, perkataan kita, yaitu bersabar dan menunjukkan karena perkataan penuh kasih. Karena kebaikan Tuhan telah kita rasakan dalam kehidupan kita. Dia telah mengampuni segala dosa-dosa kita, mengasihi kita. Yesus
bisa lebih menunjukkan melalui perkataan kami dengan penuh kasih ya Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami Bapa. Ini kami Tuhan, ajar kami terus Tuhan, ingatkan kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan, yang bisa mengasihi satu sama lain ya Bapa. Walaupun orang lain membenci kami, tidak menyukai kami, berbuat jahat kepada kami, tapi kami tetap bisa mengasihi mereka ya Bapa. Ini kami Tuhan, ajar terus kami ya Bapa, menjadi anak Tuhan yang penuh kasih untuk sesama kami ya Bapa. Sehingga banyak orang dimenangkan melalui perbuatan perkataan kami ya Bapa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan cucumu. Diberkatilah dalam pendidikan anak-anakmu, diberikan hikmat, kepintaran sehingga menjadi anak-anak yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Diberkatilah dalam segala pekerjaan dan usaha yang dikerjakan, sehingga mendatangkan suatu keberhasilan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum kita bubar dari tempat ini, ada saudara kita yang terakhir ibadah di tempat ini. Kita mau dengar beberapa hal dari Pak Yosef dan kita mendoakan beliau untuk bisa di tempat yang lain menjadi berkat bagi saya dengan Pak Yosef. Shalom jemaat yang terkasih, Shalom Pak Ibu, M3 dan Ibu. Saya hari ini, pagi ini mau menyampaikan rasa terima kasih dan rasa puji syukur sebesar-besarnya saya boleh bergabung di Taman Safari. Banyak sekali pengalaman, hikmat, baik itu kerjasama, baik itu perkenalan saya dengan teman-teman pribadi di sini. Itu sungguh pengalaman yang luar biasa buat saya. Saya terus terang, saya pertama kali kerja di kebun binatang Pak, dan pertama kali juga kerja di area seluas ini dengan geografis yang seperti ini, alam sekali. Biasanya di gedung, saya terus terang, saya di sini turun 7 kilo tanpa diet, lingkar perut turun 6 cm. Terima kasih. Sekarang yang naksir saya juga ada. Tanpa diet sama sekali. Tapi overall perjalanan saya di sini kurang lebih 10 bulan itu sungguh luar biasa, dan puji Tuhan juga saya juga dapat berkat di luar. Ada tawaran. Singkat cerita, hari ini adalah kebaktian terakhir saya di sini. Hari Selasa saya terakhir. Beberapa tugas-tugas yang diberikan kepada saya juga puji Tuhan sudah selesai saya kerjakan, dan sekarang juga ada resort kita juga ada bintang 4-nya. Terima kasih.
puji syukur sekali lagi ucapan saya. Terus terang saya bangga bekerja di Taman Safari. Saya bangga kenal dengan teman-teman sekalian. Tidak melihat posisi bawah, menengah atau atas. Saya sangat bangga pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada saya. Saya juga sangat bangga di saat teman-teman, Pak, tolong kesini Pak, tolong kesini Pak, tolong bantu saya. Jam berapapun maupun saya sangat bangga. Saya tidak merasa terbebani sama sekali. Dan saya sangat terima kasih. Tim Taman Safari Manajemen tetap bakal ada di hati saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Jadi sebelum kita mendoakan untuk Pak Yosef, kita doa bersama-sama kiranya Pak Yosef bisa di tempat yang baru menjadi anak Tuhan yang menjadi terang dan garang bagi banyak orang. Mari kita sambil berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, anakmu Pak Yosef diberikan kesempatan untuk bisa bekerja di Taman Safari, punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau membawa Pak Yosef ke tempat yang lebih baik lagi Bapa. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Pak Yosef dalam masa mudanya, kiranya Tuhan berkati, diberikan pasangan yang hidup yang takut kepada Tuhan, dan kiranya Pak Yosef bisa menjadi terang dan garam bagi tempat yang baru, menjadi teladan bagi teman-temannya nanti atau karyawannya yang lain di tempat yang baru ya Bapak. Kiranya Tuhan terus pakai menjadi alat berkat-Mu dan karya-Mu ya Bapak. Kami serahkan Pak Yosef dan kehidupan ke depannya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.